Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu-ibu jamaah, calon-calon Dhuyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya muliakan. Pada pagi ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang fikih al-hajj, fikih haji dalam rangka mempersiapkan jamaah yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini. Tentu kalau kita berbicara dari awal sampai akhir, kalau memang kita mau belajar fikih, saya rasa waktu kita tidak cukup. Karena apa? Karena ketika kita belajar tentang fikih haji itu tentu tidak sekedar menyebutkan syarat dan rukun dari ibadah, tetapi juga mengetahui berbagai alasan dan dalil mengapa ibadah tersebut dilakukan demikian. Apalagi ini ibadah yang mayoritas kita, kebanyakan awak belum pernah mencobanya. Kira-kira berapa persen adalah mengulang? Sampai 10%? Tidak. Sedangkan ibadah adalah berulang-ulang saja. Kan ada ibadah adalah berulang-ulang. Atau salat, puasa, zakat le bolang lagi. Alhamdulillah ada orang yang zakat semua hidup saja, entah dari 50 sekali saja semua hidup. Nah, ibadah yang sudah diulang-ulang artinya sudah berpengalaman orang untuk melakukan. Kalau dipereso dari kajian fikihnya mungkin banyak masalah. Apalagi kalau kita berbicara tentang haji dan umrah ini, harapan orang yang berangkat ini jauh lebih besar terkadang dengan bekal yang dibawa. Nak iyo mabrur, tapi modal itu. Ke orang mengalih rencak modal itu dengan modal sekecil-kecilnya, tapi untung segadang-gadangnya. Kok dapat tak memodal belaboh itu galih. Tapi kalau untuk beribadah kok gak marumi. Ambil contoh solat saja. Kalau bercerita tentang rukun dan syarat bolehlah. Tapi kalau lah bercerita khusyuk agak rumit ya. Berlelong mencari kunci tak tersuar-suar. Baru saya tekabi Allahu Akbar, di bawah TV terletak tadi. Nah, begitu mudahnya awak lari dari kalimat dan awak kecekkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu kecek awak kan? Wahadapkan wajahku, wajah maduk dan hati ke mana-mana. Itulah amalan adalah baulang setiap pagi sampai petang malam hari masih serupa itu. Puasa bara
kali awaklah melakukan puasa. Tapi kira-kira yo lai puasa awak karajon tu serupa anan diarokkan dek syariat awak. Lain tak tekanai awak di hadis Nabi, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Barangkali orang nambah puasa tu tak ada nak dapat deknya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Betul juga zakat. Lai berzakat tapi hitungan sudah itu panjang pula, sabui ke siku, sabui ke sinan. Lain tak keserupa dan diingatkan oleh Allah. Perumpamaan orang yang berinfak dengan ria kamasali bagaikan safwan batu licin alaihi turab, di atasnya ada abu. Fa asabahu wabilun, ditimpa di hujan labik, fatarakahu salda, ditinggalkan. Anan tinggal kalau batu licin di atas abu kan hujan labik, licin tandih tak berbakir sama sekali. Nah itu amalan dan selama itu boleh dikecilkan lahwak ulang-ulang. Kau ada amal kau mencuba kini, kau mencuba. Nanawa aro kan kau dapat haji mabrur, pulang tak berdosa, kau dapat jaminan masuk surga, baralah kegadang nak kandak. Nah, dengan harapan ibadah itu yang begitu hebat, semestinya bekal modal yang dibawa itu juga cukup dan lengkap. Itu baru duduk gajinya. Tapi kalau harapannya setinggi itu dan modal susah menyebutnya, nah tentu teka dia bersarah salin ke Allah. Berarti ikhtiar awak tak sempurna namanya gitu. Nah di sekolah semenjak dahulu ambo manasik Kabupaten Solo aku sebenarnya sejak 1997. Nah yang ambo sadihkan bana adalah semangat jamaah mempersiapkan diri untuk kemabruran dan mereka sabut-sabut itu menjadi masalah. Semangat rendah dalam menuntut ilmu. Mereka baru mau hadir di majlis kajian serupa itu yang mengkaji tentang haji dan umrah itu kalaulah terdaftar. Kalau belum terdaftar lain, nama ngaji haji dan umrah. Malu ada orang. Sagan. Ba'a bisa menyiapkan 3 bulan alun lain ibadah rutin dan kadipeloi. So kenapa? Ibadah dan kenapa apa dan ibu-ibu lakukan dalam perjalanan haji itu sebenarnya nan terkait jo haji dan umrahnya indah lo banyak. Haji dan umrah itu berhari kira-kira. Kalau dibawa jo umrah sehari 7 hari. Mulai dari tanggal 8 dan haji yo. Tanggal 8 tu namanya di dalam ibadah haji hari tarwiyah namanya. Setelah itu lanjut tanggal 9. Dalam fikih haji disebut hari Arafah namanya. Setelah itu tarikh 10 Zulhijjah disebut dengan hari Nahar namanya. Setelah itu tarikh tanggal 11 Zulhijjah
hari qarar, tarikh 2 balik Zulhijjah, hari nafar awal namanya. Tarikh 3 balik Zulhijjah, hari nafar sani namanya. Aku terpakai sehari untuk umrah berajanya 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 3 balik. Tu hari haji tu. Tambah cie hari umrah sebelum berangkit. Beranya 7 sepakat. Bapa dan ibu-ibu melakukan perjalanan dari berangkit dari kampung pulang balik beralamunya kini hampir 42 kurang 7 35 amanga 35 tu kira-kira. Nah itu masalah itu. Dan 35 pun ke mana? Makanya bo pernah dahulu ketika di Jakarta tentang ketika terjadi seminar haji, bo hadir dan bo sebenarnya mengusul haji gue dikurangi salah 25 hari. Nah, cuma kan usulan tak diterima. Maka itu abo camih nan 35 hari kau merusak nan 7 hari. Merusak dia berbagai macam kegiatan yang bertolak belakang dengan tujuan ibadah. So makna mabrur tu apa? Kalau murid fikih berkuat mengaji dalam makna lain. Apa nan mabrur? Nan mabrur itu secara fikih adalah haji yang tak ada di dalamnya maksiat, tak ada di dalamnya kerajonan duraka ke Allah dan Rasul. Dari perjalanan awak berangkit, kemudian awak pasang niat nanti di miqat. Anda ada bercampur di situ dah, dalam putih tu dah ada campur hitam. Sehingga dipandang kerajaan waktu dari mulai sampai akhir birrul kebaikan. Ibarat yang putih merasi. Tak ada campur di situ. Tapi dek karena lama berbau, akhirnya rusak. Dek bercakap, dek bergunjing, dek berbagai macam. Sehingga perjalanan tadi itu tidak hanya diisi dengan ibadah, tapi juga diisi dengan maksiat. Apa menjaga makin lama perjalanan, makin mudah orang melakukan perbuatan maksiat di dalamnya. Perkara KWC saja bisa tangkap. Perkara karuh kawan di sebelah saja harus kita nanti. Alun lagi berbagai macam perbuatan-perbuatan lain yang bertolak belakang dengan perjalanan ibadah itu sendiri. Mempergunjingkan kawan, berburuk sangka ke orang, bawa mengecekkan ibadah tersebut mabrur, sedangkan perjalanannya bercampur aduk antara hak dan batil. Apalagi wanita mentang-mentang tak berihram lain nan hijab penutup aurat lain tak berpedulian saja. Keluar kamarnya sangko keluar kamar di rumahnya. Tangga sejilbab ni. Nah. Ya kan awak tu tak mahram awak. Ya awak baik
lain je laki awak. Yang nak ada dia asrama tu di dalam hotel tu tak laki awak seorang tu, jodoh dulu laki orang. Dan tak boleh mencalik aurat awak. Dan kadang apa-apa aku ada dulu kadang-kadang dan tak lo mengerti tu. Mentang-mentang ada bininya dalam kamar tu selalu nomboy saja. Dan lain seperti aurat dan lain apa sadonya. Ya ada bini yang bukan tak bini apa saja, bini orang dulu dalam. Nah, jatuh mata awak mencalik kemaksiatan berbagai macam. Mabrur. Nah, belum lagi pakaian sulit mengatur kalau dalam ihram lain tak mudah, tapi kalau sudah ihram nan jilbab nan singke nan baju nan sampi, kemudian pergi ke Makkah tu bantu orang kontes satu kecantikan lepuang sitinya nan hijau-hijau pipinya tak manganya ke sini. Nah itulah makanya ketika orang berbicara mau haji mabrur, bukan awak pesimis, tentu awak berbiak sangkuh ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dari sisi ikhtiar awak banyak kekurangan awak. Nah, belum lagi pelaksanaan ibadah, bagaimana sebenarnya ibadah itu dilakukan, tidak sedikit kadang kerancuan yang ditemukan di lapangan. Nah karena itu pesan pertama ambo, mumpung layalun berangkat, tak bisa mencukupikan menasi itu dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bapak dan ibu-ibu harus memacu diri sebelum berangkat. Kini di kampung-kampung awak ada buya-buya, awak tanya ke mereka, apa ni lah berpengalaman haji. Agunnya IPHI dibentuk di setiap negara. IPHI itu tujuan awalnya dia baru pernah lo jadi ketua IPHI Kabupaten Solo. Nah, tujuannya dibentuk negara-negara itu supaya menjadi tempat wadah bagi jamaah nan kapai mempersiapkan diri menimba ilmu, dan jemaah nan pulang untuk menjaga diri supaya kemabruran kok lain dapat terjaga. Karena itu kesibukan jemaah haji itu baik nan keberangkat maupun nan pulang sibuk dengan majlis ilmu, membangun ikatan persaudaraan antara sesama, berbuat untuk umat. Itu soalnya itu. Nah karena itu segeralah waktu dan tinggal kau manfaatkan. Ya awak sibuk dia, kanlah berpuluh tahun dek sibuk di dunia, umur 60 sejak bila mulai mencari dulu mualim bola berarti lah barak lah 45 tahun dunia sejauh patang pagi. Apa tak bisa seketik kini kau bagi-bagilah keraju ke anak berbagai macam kesianan dan tampik menitipkan amanah. Siapkanlah diri, fokuskanlah diri, putihkanlah lambek-lambek hubungan sementara di dunia. Sementara, soalnya ketinggalan maksudnya itu. Kadang-kadang ada orang aneh, mentang-mentang handphone kok kini ya murah, bisa video call, bisa voice call, macam-macam. Tapi tidak seketik kau nak menggaduh terus. Damam di rumah melaporkan juga ke Makkah tu kan mengawak di Makkah tu. Kalian yo berdoanya lebih dari itu malah. Tidak sado cerita di kampung harus disampaikan ke sini, tidak lo cerita di sini harus dibawa ke kampung sado. Nah, mau tidak mau ketika awak berangkat naik awak di kenderaan awak pertama meninggalkan kampung awak untuk pergi haji, doa musafir, doa safar tu kan lewat baca kan. Di doa-doa yang memang maksur yang diriwayatkan dari Nabi SAW atau dari para sahabat itu difahami maknanya. Nah, maknanya antal khalifatu fil ahad,
antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan dan engkaulah yang tinggal menjaga, memelihara keluarga yang aku tinggal. Makna itu sebenarnya tidak terjangkau dakwah lagi. Nah, mau tidak mau akan tiba saatnya itu. Nah, karena itu sejak kini dilatih. Tapi kalau masih sejauh duniawi dan demikian, Jambo dulu banyak membimbing jamaah, ya mayoritas mereka pedagang. Itu mau pasan ke mana tuh? Sampai di situ Allah tuh. So, kalau tidak, kalau dia selesai salat subuh, berzikir saya tak sembrono, handphone pecinya. Yang tanya nak buat baju balik utang jam berapa catatan luar itu dia tong. Jadi Amba berharap mulai dari kini tekadkan diri untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal. Tak bisa dong harapan awak begitu gadang tapi modal awak minim benar. Yang pertama. Yang kedua, apa persiapan yang awak lakukan? Bakal yang awak bawa, apa modal yang kita persiapkan untuk itu? Jangan sibuk memikir randang kariang saja. Ladu mana memasian besok bisa dirandam buat balado lama sinan memang kepele alik tu nan sibuk gini tu memikir doa makan di sini awak tak pergi ke tengah rimbo awak pergi ke tengah kota bahkan saya buah-buahan di situ dulu sinan walaupun di sini tak ada batangnya. Nah, jadi apa bekal? Nah, memajak bagi yang ada handphone aplikasi Quran, cari aplikasi Quran. Bagi yang nak macik Quran tu ada Quran bagian. Perhatikan firman Allah. Sebenarnya ambo lupa tadi mengecek ke Ustaz Ahmad Turidi. Sebenarnya kalau ambo nak mengaji, ambo pengen jemaah aku macik Quran surang-surang. So banyak ayat mesti mereka calik dulu tu. Tak ambo baca saja, kemudian didengar. So kalau dibaca didengar kadang-kadang masuk tengok suara keluar tengok suara balik gitu. Kalau dia keluar tengok kidal lalu ni aku nak melantun dia keluar. Nah iya. Nah celilah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Nah dari situ awak bercerita persiapan awak nang kadi bawa untuk kabaka perjalanan. Apa kata Allah dalam ayat 197 itu? Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Kalau disebut ashhur berarti adalah bentuk kata jamak. Kecek orang Arab jamak itu berbeda aja orang Inggris. Aqallul jamak, minimal jamak itu 3. Kalau 2 musanna nama tasniyah. Nah berarti haji itu 3 bulan minimal. Ternyata memang iyo tidak lebih dari itu. Mana 3 bulan itu? Yang pertama adalah Syawal. Syawal bulan hari raya waktu tu masuk bulan haji. Jadi bulan Ramadan bersambung je bulan. Yang kedua Zulqa'dah. Dia awak Zulqa'dah dia awak. Zulqa'dah. Yang ketiga Zulhijjah. Lepas habis bulan Zulhijjah, habis bulan haji.
Nah, dari sikolah tabi hukum kok, lahir hukum. Dengan ketentuan di dalam Al-Quran itulah ulama menetapkan ikolah waktu berhaji. Waktu berhaji. Maknanya, kalau ada orang memulai hajinya, awal permulaan haji itu niat. Di siku enggak apa-apa lu mulai dah. Ibu alun kini dah. Olah berangkit kami di rumah, alun dia mulai lagi. Tapi niatlah dipasang. Tu niat ke berangkit, bulan niat bukan niat ke haji. Niat berangkat mengadakan safar perjalanan guna melakukan ibadah haji. Dan niatnya nanti ada tampil. Nah, jadi kalau ada orang memulai niatnya sebelum masuk bulannya, sebelum masuk waktunya, maka niat itu batal. Contohnya, pai orang bulan Ramadan ke Makkah, nyo nak pai haji, nyo pasang niat nawaitul hajjah di dalam hatinya ya. Yang tak lo mesti disabuin kok. Nyo pasang niat haji sah kah? Enggak. Kenapa? Bulan haji lu masuk lah. Ramadan tidak masuk bulan haji. Nah, rentang waktu dari permulaan bulan haji Syawal sampai akhir bulan Zulhijjah itulah ketentuan zaman pelaksanaan ibadah. Itu yang disebut dengan miqat zamani namanya. Miqat zamani. Nah, terkait dengan pelaksanaan awal ibadahnya, haji itu harus diniatkan setelah waktunya masuk. Jadi kalau orang berniat di bulan Ramadan pergi haji, di miqat walaupun tibonya di Bir Ali, sahkah niatnya? Tidak. Kalau ditampiknya mana? Tampiknya lain, waktunya alun lain. Itu sama je orang solat zuhur pukul 8 namanya itu. Nah, itu namanya miqat zamani, ketentuan waktu. Permulaannya di situ. Dan akhirnya nanti ibadah kok. Ini ujungnya kok terkait dengan penundaan. Ada bisa ditunda. Jadi persoalan dari tidak taluk di Ambo Rabi bana orang tawafnya. Bertundalah hari tasyrik, sudah hari tasyrik berbagai macam karena tidak mampu. Nah, ulama mengatakan penundaan itu sampai habis bulan haji itu boleh. Jadi jangan tunda tawaf itu sampai bulan Muharram. Kadang tak sanggup. Kok afdalnya kalau Nabi sesudah melontar jamarat, beliau bertahallul, menyembelih korban beliau, bertahallul beliau, kemudian pai beliau ke Makkah, pai tawaf, balik ke Mina, tiba di Mina beliau istirahat, bermalam di situ mabit. Itu prosesi amalan Rasul, amalan dalam makna perbuatan beliau. Tapi jangan kecil model itu saja sunnah Nabi. Soalan sunnah Nabi kau tidak hanya fi'il saja loh, tidak hanya perbuatan saja loh. Ada kaul beliau, ada perkataan beliau, ada takrir beliau, ada ketetapan beliau. Makanya kalau orang mengaji tentang dalam makna hadis adalah ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yang muncul dari Nabi berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Tapi dari sisi fi'il, perbuatan Nabi itu kadang kondisi karena keadaan bisa bahkan tidak memungkinkan untuk melakukan sesuai dengan tata urutan tadi. Di dalam fatwa ulama boleh ditunda itu tawaf, tapi bila fatwa mereka paling akhir jangan keluar dari bulan Zulhijjah. Kenapa? Itulah akhir bulan haji. Nah, jadi itulah yang dikatakan miqat zamani namanya. Dari mana dapat kaji itu? Asal muasalnya dari kau. Dari Al-Quran suratul Baqarah ayat 197.
Nah itulah yang dijalihkan dek Nabi dengan praktek beliau. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj, siapa saja yang menunaikan ibadah haji itu di bulan-bulan tersebut, fala rafas, janganlah hendaknya dia berkata kotor. Anan rafas. Rafas itulah adalah kata, kalau dari asal maknanya adalah kalimat-kalimat yang terucap oleh sepasang suami istri di dalam kamar ketika nyoba dua saja, di mana mereka sedang bermesraan. Nah itu kecek dan keluar antara mereka, saling memuji, menyebutkan apa saja. Sebab antara suami istri tak ada carui dah. Tapi kalau dibawa keluar jadi perkataan jorok. Bercarui itu asal kata rafas. Artinya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang membangkitkan syahwat, itu rafas. Wala fusuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik. Perbuatan orang yang fasik, orang yang membatalkan komitmennya dengan Allah, artinya melanggar pantang larangan syariat. Siapa orang nan fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang membatalkan janjinya dengan Allah, nyoka taat tapi tidak taat, termasuk bercakap, termasuk mempergunjingkan orang, itu fusuk. Mengambil hak orang lain, fusuk di dalam haji. Bukan berarti ikut larangan di haji saja. Mana kok disabuikan di ayat? Ada orang yang memahami bahawa larangan ku hanya ketika ihram saja. Nah, ada terdengar dan ibu-ibunya ni, kemarilah. Apa tu? Ada cerita tentang si anu, tapi beko lah yo, awak sedang ihram, kau sudah ihram awak sambung. Mamanya bergunjang tu di luar ihram boleh? Tidak. Tapi mana kok ditegaskan perbuatan fusuk itu di dalam ihram bukan hanya karenanya haram, tapi karenanya merusak keibadahan. Saya ada sebagian orang yang model itu. Pantang larang ini dijago ketika ihram saja, di luar ihram. Dan ialah tersama mana dengan kalau tidak ihram dan langkang cik. Memangnya meninju orang tu boleh di luar ihram? Tidak. Seluruh yang haram tetap haram. Dan kok ditegaskan di dalam ihram rafas fusuk, kerana bukan hanya sekadar haram tapi berdampak kepada rusaknya ibadah. Walaupun sah, kalau rusak ibadah, bawa bercerita mabrur le begitu. Nah. Kemudian apa lagi? Wala jidal. Apa dikatakan jidal? Al-mira. Itu pertengkaran yang tidak ada manfaat untuk menegakkan yang hak dan tidak pula untuk mencari kebenaran. Heboh dia bertengkar saja. Tapi kalau ada pertengkaran disebabkan karena adonan batil dilakukan seseorang kemudian ditegur, tersinggung lanyok, orang dan menegur tidak termasuk dalam kelompok jidal. Dulu pernah kejadian, tak tahu mau kini-kini oleh tu sebentar ketua rombongan mengumpulan piti. Ditanya dia nyama aku piti itu apa kok Pak Ketua? Tak boleh nyak tanya sekolah wak dalam Mekah. Nah itu dah jidal orang bertanya tu haknya namanya tu. Itu apa piti kok? Kamu apa pakaian? Tak boleh tu. Nak gadang selalu abayi nak seketik kita ditanya mana bara saja orang berhak bertanya ketika hak orang diambil. Itu tak masuk jidal kalau orang bertanya orang tu tersinggung seorang salah orang bertanya hak orang. Nah, kalau model itu cara memahami agama kau jadi alat untuk menzalimi orang begitu. Tak boleh model itu.
Yang jidal itu adalah sesuatu yang tidak hak, kemudian dipertanyakan, kemudian berikutnya malah akhirnya menimbulkan dhaghina, kebencian satu sama lain. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, orang nak berhaji di bulan tadi, jangan hendaknya melakukan 3 perkara itu. Nah, supaya jangan terlanggar aturan-aturan tadi, terlaksanakan ibadah tadi dengan baik, jangan di kerajuan-juan dan terlarang, tentu harus dipersiapkan diri. Nah, makanya suruh di Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah. Untuk apa kamu disiapkan? Supaya fardul haji, kan ayat sebelum baca ayat tadi cuma kok rancak ada Quran kan, perhatian, faman farada, di situ kan ada kalimatnya, sianan menunaikan kewajiban haji. Nah, supaya kewajiban haji terlaksanakan dengan baik, supaya jangan bercampur ibadah tu dengan maksiat, dan lah disambut tadi rafas, fusuk, jidal, supaya jangan serupa itu. Maka kuncinya apa? Dalam ayat itu, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu sekalian. Tapi ada orang awak ketika menyebut bakal, anda bayang ya, rendang sekilo, dados perampek, ya kan? Nah, bukan itu yang dimaksud. Apalagi dalam perjalanan ibadah kini kok, bapak dan ibu-ibu nak kapai ke tengah rimbo, jadi kecil kapai lembut lang liang dah. Awak kapai ke tengah kota, dan fasilitas kotanya tampik belanja berbagai macam, lebih banyak daripada Solo. Jadi jangan ada lancami-cami urusan itu. Mohon tak setuju mana kalau menasik kau menakut jemaah masalah itu. Yang perlu ditakutkan ke jemaah kok siwo-siwo sebadan dan ibadah tak sempurna, itu perlu ditakuti. Badan lah panik, piti habis, wakatulah cair, anak lah bertinggan, usaha nak berkamian, wak mengharapkan ada dalam ibadah, ternyata tak itu tak bahas dicamir. Tapi kalau tiba di sini nak beko sasik, kamu dulu pernah jadi petugas waktu mahasiswa di Mesir. Nah, ada jemaah haji dan nyasar dan sasik. Dia tu biasa, saya tak perlu digalakkan. Tak perlu lah dipikir, dibuat cerita macam-macam. Kalau dulu menasik, jemaah tu nyo sasik dia nyasarnya. Macam, ya ke dia adanya tu. Bakok ke dia. Inyo pai kena giri orang. Sekali nyo kesinan. Sasik jalan biasa. Jadi kok sasik di kampung, itu aneh. Tak ada masalah apa-apa dalam hal itu. Nah, jadi kalau nak tahu jalan pulang dia sekali ke sini, mengapa Makkah dan daerahnya bukit perbukitan antara gedung ke gedung tak tampak nyasar, awak baru tiba di sini lu napa jalan pulang tu biasanya tu awak usahakan sajalah untuk itu, tak perlu lu ada cerita aneh-aneh tu. Kadang ada orang tukang gunjang saya tu. Nah, sasik di Makkah lu tak batu kerajaan dah ada sianan tahu urusan itu. Itu mempergunjang lah namanya tu. Kalau mau dulu jadi ketua rombongan pembimbing jemaah nyo sasik biar, oh biasalah. Kok biasa biar? Ya biasa nyo tak apa, baru kemari lo. Nak kampungnya nak tahu jalan pulang biasa situ. Nak cari lu biar, tunggu lalu. Kok tunggu? Beko lah paniknya duduk, kalau kini dicari nyo jalan awak berjalan lo tak semua begitu tu. Nah, itu teori membimbing. Sejak tahun 2003 dulu sampai 2003 balik ada 10 tahun membimbing jamaah reguler seperti ibu-ibu dan bapak tau. Kalau hilang jamaah mau mencari dulu tu, tunan lain lagi lisah ambil ya tuan, jamaah hilang tak carinya dia selalu cuma okey tu nyo ketika sasik tu nyo cami tu nyo putar ke mana-mana mencari tanya ke situ. Kalau tersobok jalannya alhamdulillah tiba. Kalau indah payah mendapatnya tu batu nyo badan sedang kuat mencari jalan. Beko
Sudah ke solat cirahnya lah panik tu, dia balik ke masjid balik. Sedang panik tu duduknya tak jalan. Ketika itu cari suruh besok. Suruh besoknya lah duduk. Cari saya sampai nak biasanya duduknya suruhnya. Sebabnya ni ingat-ingat itu tu. Yang lah tersasih. Tapi kalau dalam kuih itu awak mencarinya, awak berjalan dia pun putar lah tu. Itu kejar-kejaran jadinya. Jadi kalau dia nyasar, ya biasa, kampung, tak kampungnya, dia tak tahu jalan di sini. Tapi kalau ambo orang penyakalan, sasik dia penyakalan, itu ya perlu dipereso tu. Oh, ngahnya kau. Sasik ni negarinya surang. Nah, orang Lampanjang tak tahu ni jalan di Lampanjang tu. Nah, lah putar-putar, tu perlu awak tanya tu. Masalah kau. Gitu. Jadi jangan ada cerita-cerita dan aneh-aneh dan tak awak. Nanti awak cerita persiapan akan muncul balik cerita itu. Nah, jadi karena itu berbekallah supaya jangan terkerajokan dan tidak sesuai dengan tuntunan syara. Supaya jangan tercampur ibadahku dengan yang akan merusaknya. Apa bekal yang harus disiapkan? Nah, dijalihkan oleh Allah dalam ayat itu. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya bekal terbaik. Tu dah ada rancak dari itu lebih itu tu. So Allah yang mengecekkan khairaz zad, sebaik-baik bekal. Jadi tak boleh bekal lain lebih diaktif dari nan ikut kau. Quran terbaik menurut Allah. Nah, ikulah nan nomor satu wak persiapkan. Apa itu? At-taqwa. Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena itu wattaquni, dan bertakwalah kepadaku. Nah, mempersiapkan takwa aku ketika lah tiba di Makkah atau kini? Kini. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Ya ulil albab, kalau lain punya fikiran awak, perasaan awak, lain diolah jonan dua kau. So ulul albab kau gabungan dari dua, ada orang Minang kau. Apa adanya kau? Raso jo, pareso. Kalau lain punya raso dan pareso, lain ditimbang kedua jo. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Lain dipergunakan dua tu dan ulul albab, orang yang mempergunakan nalar dan kejernihan kalbunya. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Ama ada ni mukasih dengan bakal takwa kau. Itu yang perlu kaji. Nah, di sekolah ada bahagiannya kajian fikih. Jadi kajian fikih kau adalah salah satu dari bekal ketakwaan. Bukan satu-satunya. Salah satu. Nah, jadi dari sekian banyak bekal yang disabut dan masuk dalam karuang takwa tadi tu, salah satunya adalah kajian fikih. Faham apa Nabi Ibu kan? Tu awak sejak tadi namanya menyambut pengantar baru gitu. Maka tua habis. Nah, jadi fikih itu hanya salah satu dari bekal takwa. Jadi umpamalah takwa kau ibarat karuang gini kau, wak bawa bekal wak ke dalam salah satunya adalah fikih. Jadi fikih manasik haji itu salah satu bekal. Itu catatan cik dulu nomor satu tuh. Nah, kalau dibandingkan dengan bekal-bekal yang lain, bekal fikihku bukanlah bekal bukanlah nampal yang rumit untuk mendapatkannya.
bukan kajian rumit mendapatkan ini. Kenapa? Kebetulan ada buku mu di situ ya. Nah, kalau diikuti sajalah prosesi, kebetulan berbuat untuk memudahkan dulu di urut saja. Sebenarnya lah didudukkan dalam konsep fikih. Lakuan niko di siko, dan dilakukan di situ A, B, C, D. Nah, berjalan tiba di siko lakuan niko, tiba di siko lakuan niko. Selesai itu, selesailah ibadah secara fikih. Dan fikih itu memberikan kelapangan kepada orang yang menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan situasi yang dilalui. Jadi fikih itu tak sampai. Itu makanya kini ada orang nama tangka-tangka pakar fikih sampai berpisah. Belum surau bagai itu tak memahami fikih. Dia selama fikih ya. 4 ada orang salat. Allahu Akbar. Mari bayinya kan? Ada Allahu Akbar. Ya kan? Ada Allahu Akbar. Mangkik tangan saja. 3 macam. Itu fikih itu. Sesudah diangkat tangan dilipet. Dalam fikih ada nama daliko. Ada nama daliko. Kini ada orang kemari bagai. Kok dalam fikih? Sebagian awak ada orang yang bawa ke kidah. Ada malah nandak melipet. Allahu Akbar. Itu fikih. Iya kan belum sampai mau ngaji mana lah. Kan tak cerita mananya tadi, buat cerita fikihnya baru. Jadi ana memukasi, ambo bukan untuk mengecekkan nan bana. Kalau ambo modaliko, Allahu Akbar. Ndak ambo bawa kemari dah. Waktu itu ndak ada dalil yang menunjuk membawa ke kidah. Walaupun ambo tahu alasannya. Alasan yang pertama dia karena hati jantung ko berada di situ, ujungnya belok ke kidah. Kapal jantung itulah yang dipecin supaya dia masuk setan ke sini. Adalah yang mengecekkan mati sebelum mati kalau terlantang awak di biriang ke suo, kemudian si kuat naik ke teh. Nah, kedua tu tak dalil. Kalau menurut aku tak dalil. Itu tak dalil namanya itu. Nah, adanya itu yang ketujuh kan gitu kan. Nah, kalau yang beribadah dalil yang memberi petunjuk. Nah, terlepas dari itu dan ingin mengecekkan fikih itu ada kelapangan. Dan bahkan kini malah orang dan banyak membuat berbagai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang membuat beban orang bertambah-tambah padahal fikih tidak memberi beban. Contoh, bila syariat bagi beban awak harus membersihkan kuburan gaib sebelum Ramadan. Dah ada. Dah ada cialah tu. Sebelum Ramadan masuk bersihkanlah kubur tu. Dah ada. Ni kalau ditanya ke fikih, bila kami bersih kubur buya? Bila lah sama. Nah. Itu jawabnya. Kalau lah sama ya, bersihkanlah. Tak perlu. Semuanya minta maaf. Awak nak merubah-rubah kecek syariat. Kalau awak ada kezaliman, man kana indahu li akhihi mazlamah, kalau ada orang kezaliman terhadap saudaranya yang dipikunya, kecek Nabi, falyatahallalhu al-yawma, kini kau minta maaf, lepaskan diri dari kezaliman itu, dan disuat hari raya dalam puasa. Awak anda pelin tak maaf kena beraya dan belum tanggal di Yusuf. Awak nak membuat-buat. Fikih itu karakternya tidak banyak beban, agih ke lapangan. Nah di dalam haji ada pula orang kadang membuat jamaah kau pusing sebelum berangkat. Ada doa sabar kuat. Sudah apanya di jamaah. Sedangkan ini solat sebagai kul-kul Assalamualaikum.
Lupa doa sepanjang itu. Nah, kamu dulu di awal-awal manasik, ya adalah orang mengadu. Dulu kan tak model kini, tak ada antri-antri. Bila udah dibuka pendaftaran, daftar berangkit tahun itu. Belum. Ada tuh dalam daftar acanya. Oh ya, dan tunda lah Pak Haji dulu. Bakok mau tunda. Doa tak apa dia. Sama kecian. Di mana ada syariat awak membebankan orang dengan beban keharusan membaca doa-doa tertentu serupa itu? Tak ada. Kamu termasuk penyusun buku tu dulu tu. Kalau di buku lama masih ada nama buku kini lah diakui orang tak tahu apa nyebabnya. Itu. Doa-doa putaran itu tidak ada landasannya dari Nabi tentang pembacaan doa itu pada putaran tersebut. Tidak ada. Ada doanya dalam Al-Quran, turunnya tidak terkait dengan tawaf, turunnya terkait dengan peperangan. Contohnya ada doa, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Tak ada kaitan dia tawaf tu. Itu hanya dibawa oleh ulama daripada berdoa, ada jangan doa betul ikut. Cuma sebagian umat mengambil diri itu seolah-olah kalau tak dapat doa itu bantuan bisa pergi haji. Awak tu nama buat-buat cerita. Tidak ada sampai ke sana. Yang diajarkan oleh Nabi ke awak tawaf itu adalah berzikir. Innama ju'ilat tawaf haulal bait was-sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jamarat liiqamati dzikrillah. Dijadikan ada tawaf, ibadah tawaf itu untuk agunonyo, ibadah sa'i itu untuk agunonyo, ibadah melontar-lontar jamarat di Mina untuk agunonyo, liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ana diajarkan dan berdasarkan kepada dalil tadi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang diajarkan dan itu yang disunnahkan, berzikir. Kok panjang banget? Diperpendek. Afdalul zikir, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sudah, zikirlah la ilaha illallah, la ilaha. Kalau nak pandai mengecek itu anda bah tunda lagi dulu belajar. Nah, jadi tidak ada nan secara fikih, karena konsep fikih kok itu adalah konsep semampu orang memikulnya. Makanya ittaqullah mastata'tum, itu kata Nabi. Bertakwa kepada Allah dalam batas kemampuan kamu sekalian. Makanya kalau solat tak telok tagak duduk, tak telok duduk berbaring, garis-garian tangan, tak telok tangan gari mato saja. Tak bisa mato di dalam hati. Kalau dalam hati tak bisa di solat kali itu. Nah, begitu konsep. Itu fikih. Nah, tapi apakah berbekal takwa hanya dengan fikih? Tidak. Bekal yang paling utama dalam ketakwaan adalah tauhid. Nah, kau nak cek lupa. Tauhid. Iman. Nah. Dari mana awak tahu? Kalau awak ingin mendapatkan labiah dalam ibadah, tidak cukup hanya dengan bekal Islam. Tidak cukup dengan bekal Islam saja. Kalau nak menggugurkan kewajiban, okeylah, boleh Islam saja. Tapi kalau nak iunan labiah, tambah modal iman. Iman itu isinya adalah tauhid. Mengapa iman?
karena ibadah yang bercampur baur dengan kesyirikan di dalam i'tiqad tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat. Orang membawa akidah syirik ke Makkah, amalannya tidak bernilai, hancur amalannya. Orang ke Makkah mungkin dia sudah, mungkin banyak jamaah haji disertai oleh berbagai macam amalan-amalan yang menunjukkan bahwa akidah mereka tidak selamat. Contoh nan biasa bajimek laki jo jimek je di lengannya, di pinggang, tidak sedikit. Jadi kini nama jimek-jimek itu tangga dah itu. Dan segala tangka tu. Ya, jangan tangka je lain. Dan limu-limu cepat baru. Nah. Dan dulu ketika muda-muda, awak di Solo kan rajin mencari-cari itu. Segala ilmu, kasih macam muda tu anyut lah itu. Di bawah je leh. Pareso itu. Kalau di dalam, walaupun di awalnya pakai bismillah, di akhirnya berakhir kalimah la ilaha illallah, tapi di tengahnya menyumpai orang, meminta kasihku, minta situ, tu syirik itu. Nah, kok sampai awak membaca dua bertangga bagai? Nah, yang Kaabah nalah bokek balik-balik nalah runtuh. Aku adalah pulang pada Allah, insyaallah pulang pada aku. Apa kerja? Hanya dibaca tu. Lapel semambang kuning, semambang hijau, bagi macam babuk baputa lu siang waimbau ni akuan berbagai macam. Allah tu dan serupa itu taubatlah tu. Hentikan itu. Iman. Bahkan termasuk keyakinan tentang Makkah. Ya. Aduh nan harus dipelok dari jamaah haji karena mendapat cerita dari orang nala balik tetapi dengan versinya surang-surang. Dulu kan pernah ada dengan cerita orang nala pai aja. Hati-hati di sini segala karajo awak di siko dipacaliak di situ. Nah, dari mana orang dapat kesimpulan itu? Makkah tanpa Allah ma'azab hambanya. Cara berdosa siko karajo iko dipacaliak di sini. Itu dari mana cerita tu? Orang tu dari mulut ke mulut ada enggak? Itu kan perkara gaib. Bila Allah kamu hukum seseorang, maunya segerakan di dunia, maunya tunda di akhirat, jangan tahu. Dakwah dah. Tak ada satu pun riwayat yang mengecekkan Makkah jadi tampik boleh dandam oleh Allah. Tak ada. Itu i'tikad yang keliru, bertolak belakang dengan ada di dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. Kecil Allah tentang Makkah. Baca ayat 96-nya mulai. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Mubibakkah mubarakah. Garis bawahi itu. Disebut Allah Makkah itu mubarakah. Makkah yang diberkahi, berarti maknanya apa? Di situ bercucuran rahmat dan berkah Allah, bukan amarah Allah. Wa hudan lil alamin. Cari ayat 197 itu. Ada Allah di situ, fihi ayatun bayyinah. Maqam Ibrahim. Di dalam Makkah itu ada bukti-bukti yang nyata, yaitu maqam, salah satunya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu, siapa yang masuk ke Makkah itu aman. Awak hendak bertakut-takut orang. Aman.
Nah, aminah, aman. Cari di dalam surah At-Tin, apa kata Allah? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Makkah itu tampik nan aman. Jadi kalau ada orang diuji di Makkah, ndak keraja awak dia tu mengecekkan, kau dek karena itu tu hilang peti di Makkah, dek maliang di kampung. Ndak ada urusannya itu. Tu ndak hak awak tu. Dapat SMS ke awak, oi kau dek karena maliang hilang petinya di Makkah. Berarti awak mengada-ngada, menduga-duga terkait dengan orang lain, awak ndak tahu. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alun tentu orang nang kena uji itu lain adalah orang yang jahat. Tentu dari pengalaman ambo membimbing jamaah, ambo bertamu orang yang taat, saleh, menjaga dirinya dari segala kemaksiatan, berat mendapat ujian di tanah suci, sakit berbagai macam. Ada orang, kalau istilah awak, preman nak ketentuan saja, anaknya kayu, akhirnya anaknya kau supaya nak berubah paknya, nyobain lah ONH dulu namanya, apailah pak ke Makkah kan boleh dikecen idunya selama di kampung masak mata saja. Itu yang terjadi. Tapi ana nambo cali aman-aman saja di Makkah. Jadi karena itu pengalaman-pengalaman cerita seperti tadi itu tidak menjamin bahwa itu hukum umum. Tak boleh awak berbuat model itu. Tua mendahului Allah namanya itu. Memangnya tahu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada orang itu. Dari mana awak tahu? Bukan menduga-duga, memburukkan orang, memfitnah orang, beriktikad tidak benar. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sahih beliau, dalam kitab sunan beliau, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas ashaddu bala'an ya Rasulullah, di antara manusia ini siapa di antara mereka, mana di antara mereka, manusia apa di antara mereka ini yang paling berat memikul ujian dari Allah? Jawaban Nabi apa? Qala al-anbiya, adalah para nabi. Kemudian tanya, summa man? Kemudian siapa lagi? Was-salihun, orang-orang salih. Summa man? Kemudian siapa lagi? Al-amsal fal-amsal, orang yang lebih taat, permisalannya tingkat bertingkat seperti itu. Jadi seseorang yubtala ar-rajulu ala hasabi dini, orang itu ditimpakan ujian sesuai dengan kadar agama. Faman kana fi dinihi salabah, siapa yang teguh keberagamaannya, zida fi bala'i, ditambah barik ujian. Ujian ulama lebih baik daripada ujian orang awam. Zida fi bala'i, sebagaimana ujian Rasul lebih berat daripada yang dirasakan oleh para ulama. Sianan kokoh agamanya, bertambah ujiannya. Wa man kana fi dinihi riqqa, siapa yang tipis agamanya, khaffifa fi bala'i, ringankan ujian. Tapi jangan dulu kesimpulan, kalau dikecen jangan balik-balik nah agama, jangan balik ujian, tak begitu kesimpulannya dah. Nah,
Allah timpakan lebih berat? Karena Allah menginginkan, karena orang kau lah naik levelnya menjadi orang yang taat berbagai macam, Allah ingin dia menjadi lebih tinggi. Ujian itu untuk aku nonyo likayamsyal abdu, supaya hamba tadi setiap diuji berkurang dosanya diampuni, berjalanlah dia di atas bumi ini laisa alaihi khati'ah, tidak ada beban kesalahan yang dipikulnya. Itu yang diinginkan Allah. Jadi lun tentu orang nang kailang piti itu dek karena malian gampang dah. Bisa jadi dia diuji di Allah Subhanahu wa taala supaya menaik derajatnya. Mengawak pandai menuduh-nuduh orang model itu. Jadi tidak ada Makkah itu sebagai tempat disediakan oleh Allah untuk sebagai tempat mengazab orang yang keliru. Tidak ada. Itu keliru di dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Tapi kan yo nampak perangai sana. Nampak perangai bukan dek karena Makkah, dek karena babau. Mana kau tahu apa perangai wak surang-surang di sini? Karena wak babau, sapariwa, sakamar. Tentu tahu wak. Assalamualaikum semua ketika menasi saja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lihat siapa lagi dia elok warnanya tu ya. Tidak semua dah wak. Tapi ketika lah babau, jadilah orang seasrama. Tempat tu tidak ketujuh dek kawan. Lah sakamar, berpilih ambo jenyo salah sakamar. Rasanya nyo peduli kamu rupanya ketika lalu berkaruan. Anda terjago, tak terlalu jadi dia nyo. Alas kesalati. Jadi terbuka lah sadonya. Jadi terbuka kerajo awak itu bukan dek karena Makkah dan tidak Makkah, tapi karena apa? Karena bergaul. Ketika berbaur itu tak bisa awak menyuruhkan perangai awak lain. Abang kok terjadi orang lelaki ini bercakap berbagai macam, mungkin karena perangainya memang serupa itu. Assalamualaikum ada tahu karena nyo tampil berdua, ayah bantu orang Nasrani berbimbing berdua. Dek karena nampak di pasar, nampak di rumah bah. Nah kini nampak dek awak. Jadi itu bukanlah karena Makkah jadi tampil untuk diperlihatkan seluruh kesalahan, dipermalukan manusia di sedado tu. Jadi karena itu jangan dibuat-buat cerita sehingga akhirnya rusak akhirnya. Keyakinan kita itu tanah suci awak, tanah haram. Dijadikan oleh Allah itu negeri yang penuh berkah, itu negeri yang aman. Siapa masuk ke dalam aman, kini tidak awak serba ketakutan. Nah itu contoh. Jadi karena itu tauhid awak harus diluruskan kembali. Berbagai keyakinan orang awak kan ada aja yang yakin. Kalau ada orang mati banyak dulu cepat-cepat barunya besok berlubang kuburannya. Nah kalau berbagai cerita tu nak ada sianu jadi rimau dah kau. Atau kecil lah kanaknya kau terkena gawi-gawi dengan gawi-gawi balik dapur di balik dinding dapur mencel lah talur kat 3 buah anak itu rusak i'tiqad. Tidak ada di dalam Islam reinkarnasi seperti itu. Itu kepercayaan agama lain tu. Orang mati tidak diterima di tempat yang mereka sebut nirwana berbagai macam. Nah, nyoba balikkan ke dunia adik Tuhan mereka. Nah, akhirnya berubah jadi yang lain. Jadi harimau, jadi berbagai macam. Dalam Islam adakah keyakinan seperti itu? Tidak ada. Nanti wak sediakan waktu itu. Nah jadi akidah itu bekal pertama. Apa resolah nanti. Dan kedua, bekal takwa itu apa? Adalah ilmu. Ilmu. Nah di sekolah fikih ada di dalam. Bagaimana kaifiat pelaksanaannya? Nah ilmu yang dituntut itu bukan hanya ilmu fikih saja, tapi termasuk di dalamnya adalah akhlak, atau orang menyebut fiqhul qulub namanya, fikih hati. So, kenapa? Karena Allah memandang indah hanya karajo laye awak saja.
Tapi juga amalan kalbu awak bergantung ke situ, ikhlasnya niat dan berbagai macam. Kenapa perlu juga mengkaji tentang fikih al-qulub? Jadi. Nah, kenapa fikih al-qulub, fikih hati perlu? Bapak dan ibu-ibu, ada di siko ambo sabuikan doa. Nah, di halaman 2 kalau ada nombor itu. Coba pahami doa Nabi pertama melangkah, di samping tentu doa bermusafir. Nabi menyambut ketika beliau naik di atas tunggangan beliau, di atas unta beliau. Ada doa singkek. Dan kini kau sebenarnya rancak di apa dan direnung-renungkan maknanya. Bunyinya Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Itu Nabi membacanya itu. Hadis dari Anas ibn Malik, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Jadi ketika Nabi keberangkit, beliau gantilah kain, ya, kain penutup pelana unta beliau dengan hanya secari kain yang nilainya tidak melebihi dari 3 dirham, menunjukkan berhaji itu tidak untuk bermewah-mewah. Di siko salah banyak awak karena ikut dari segi fikih hati. Awak kalau tidak segalonan baru, tidak bawa luar dalam baru. Rasulullah tidak seperti itu. Berhaji dengan kesederhanaan. Adalah jemaah haji kok tidak tangguang lah. Tibonya di Makkah, keluarlah catatan panjang mana. Kok pasal anak sudah mau biar. Bukan yang kecil pergi belanja ibu dan anak ibu mari yun. Alah habis dah itu sehari ranggai ni. Nah. Jadi Nabi dengan kesederhanaan. Ketika beliau duduk, beliau baca doa Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah dia. Dia ini maksud apa? Amal kau. Jadikanlah amalan ini, jadikanlah kerajaan kau ya Allah haji, hajjan sebagai haji la riya'a fihi wala sum'ah, tidak ada di dalamnya riya dan tidak ada di dalamnya sum'ah. Nah, lihat apa doa itu? Lelun deh. Nah, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Awak tahu siapa Nabi awak? Rasulullah SAW yang kalbu beliau itu telah mengalami beberapa proses pembedahan dan pencucian. Tak mungkin itu menjadi sarang syaitan lain itu. Berkali Nabi dibedah. Pertama ketika beliau ketik di Bani Sa'ad. Yang kedua sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Sudah dibersihkan. Tetapi beliau tetap saja berkata, berdoa kepada Allah, jadikanlah amalanku ini ya Allah haji yang tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya. Apa riya? Riya itu di mana letak pertamanya riya itu? Siko. Yang dikatakan riya adalah sengaja memperlihatkan amal kepada orang lain, memperlihatkan sengaja. Sengaja itu di mana letaknya? Di hati. Sengaja memperlihatkan amal kepada orang lain dengan tujuan. Tujuan di mana letaknya? Situ. Dengan tujuan agar orang yang melihat dengan matanya memuji amal tersebut dan memuji kita yang melakukannya. Itu riya namanya. Ini tidak lo sado dipecelikan riya.
Ada orang yang mempercalikan amal untuk ditiru oleh orang, tak masuk kategori riya. Tapi kalau dipercalikan amal supaya disanjung oleh orang yang nampak, riya. Itu menceritakan mendengar kaum lain dengan maksud agar orang nan mengetahui dan mendengarnya memuji amal atau memuji awak dan kerajuan. Itu sum'ah namanya. Jadi kalau riya mata nan ditunang, kalau sum'ah telinga nan dituju, telinga orang. Nah, Nabi tidak ingin amal beliau untuk hal yang demikian. Nah, kini nan kabar amal tu awak, nan hati awak tak sebersih hati Nabi jali. Lah bercampur aduk di situ berbagai macam. Berbagai peralatan untuk riya dan sum'ah kini ada di tangan awak surang-surang. Celiklah orang pergi umrah live tawaf. Halo guys, lagi tawaf nih. Itu apa? Untuk apa gunanya tu? Tak ada gunanya dewa. Nah, karena itu perlu juga indah lahiriah saja nan ditata dengan petunjuk fikih, tapi kalbu awak juga dipelok diberasihkan dengan tazkiyah. Itu dikatakan. Jadi fikih ku ada dua tu, fiqhul jawarih, fikih anggota lain, dan fiqh al-qalb, fikih hati. Keduanya harus disiapkan dek jamaah. Nah, nan salamualaikum konsep manasik awak itu lebih banyak fokus ke fikih jawari, pelaksanaan ibadah. Itu dan dia apa? Awalnya adalah ihram. Nah, apa dan ihram? Ihram itu asalnya dari amalannya adalah bukan memakai baju. Jadi nan pokok di dalam ihram itu adalah niat. Jadi nan pokok dalam ihram apa? Niat. Itu nan rukun dari ibadah. Selain dari niat, masuk dalam kategori wajib dan sunnah. Jadi di dalam ihram, apa dikatakan ihram? Ihram itu majmu'atun minal a'mal, kumpulan dari amalan. Itu yang disebut ihram. Kumpulan. Jadi tak cie amal dah. Kumpulan amalan, beberapa amal. Dan pokoknya adalah niat. Itu rukun dari ibadah, baik haji maupun umrah, termasuk juga ibadah lainnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Niat itu dan rukun. Kemudian mengiringi dari niat tadi adalah satu di tempat yang disyariatkan. Kategorinya tidak rukun, wajib. Nah, yang kedua lain, memakai pakaian yang telah ditentukan. Kategorinya apa? Wajib. Nah, selain dari nanti go tadi dan cik rukun, dua wajib masuk kategori sunnah. Atau membersihkan diri dengan mandi, sunnah. Tidak mandi nah sah juga orang berihram, sah. Mandi itu karena tujuannya, mandi itu tujuannya mandi apa? Mandi bersih, membersihkan diri sebelum ihram. Kok tak samanya mandi junub tu? So, mandi ketika ihram tidak tergolong mandi suci. Itu ingat. Jadi mandi bersih. Kenapa? Kan ada dalil. Ketika Asma binti Umais, Asma ini wanita, istri dari Abu Bakar As-Siddiq, ikut pergi haji je Nabi dalam keadaan hamil tua sampai di Dhul Hulaifah yang kini disebut Bir Ali dekat Madinah itu melahirkan. Wanita kalau melahirkan kebiasaannya apa? Ada nifas yang mengiringi, darah yang mengiringi kelahiran disebut dengan
nifas. Nifas kok bisa sampai 10 hari, bisa seminggu, bisa mau balik hari, bisa ya sepakan, bisa kadang lahzatan wahidah, sejenak. Ada orang yang tidak ada nifas. Nah, ketikanya nifas, dimintalah suaminya Abu Bakar bertanya, bambo ko ha? Anak kambo kerajon, kok keperji ke? Apa petunjuk Rasulullah? Murha, perintahkan Asma itu, irtasili wastasfiri, mandilah engkau dan telusuri darah nan kemana-mana itu, bersihkan dan pakai peralatan yang akan menghalangi darah, jangan sampai mengotori pakaian. Itu maknanya irtasili wastasfiri. Kemudian waf'ali ma yaf'aluhul hajj, lakukan olehmu apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Jadi wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tidak terhalang untuk berhaji. Bolehkah dia ihram? Boleh. Itunya kecendak Nabi. Lakuan ana dilakuan de orang yang berhaji. Ghaira alla tatufi bil bait, cuma jangan engkau dahulu tawaf di Baitullah hatta tathuri, sampai engkau suci dari nifas. Tunjuk Nabi. Maknanya apa? Banyak ulama memasukkan mandi itu tidak menjadi kewajiban, karena Asma walaupun mandi kan tidak juga suci, darah masih keluar. Nah, makanya ulama mengatakan mandi sebelum ihram itu lin nazafah la lit taharah. Itu bukan untuk suci tapi untuk bersih. Nah, karena untuk bersih, maka segala bentuk kebersihan yang disuruh di dalam syarak dimasukkan di ulama. Karena do karajo awak nan selama ikon dakwah karajon, pada itu perintah syariat untuk kebersihan awak sebagai muslim. Itu dimaksud dengan sunanul fitrah namanya. Sunnah fitrah itu adalah bagian dari kebersihan. Itu makanya kalau orang majam nasi sebelum mandi mengadelo guntiang kuku. Karena guntiang kuku itu bagian dari kebersihan perintah syariat, bagian dari sunnah fitrah. Taqlimul azafir. Berbeda aja ibu-ibu kini nama sambung-sambung kuku panjang-panjang. Namun memasak kuku melantik lah. Nah, memanjang-manjang kuku itu tidak perintah syariat, bersihkan. Kenapa? Kotoran ada di dalam berbagai macam. Atau maka disuruh bersihkan kuku. Itu mengalai membersihkan bulu badan, ketiak, bulu sekitar faraj, itu diminta untuk dibersihkan. Itu bahagian dari fitrah, disuruh di dalam syariat. Kemudian apa lagi? Bagi bapak-bapak adalah mengambil kumis, qassus syarib. Mengambil kumis itu maknanya jangan padian kumis itu lewat dari ujung bibir dan paling atas. Di bibir dan paling atas jangan melebihi itu. Kalau kebak kumis, basuh awaknya jangan satu lo minum kopi pokoknya. Nah, itu fitrah. Nah, kalau janggut disuruh kan? Enggak. Janggut tidak disuruh untuk dipotong. Di dalam syariat disunnahkan untuk dipelihara, tapi sekedar merapikan boleh. Nah, itu sunanul fitrah. Nah, termasuklah yang disukai oleh syarak setelah mandi nanti disunnahkan berharum-haruman untuk laki-laki. Tapi ingat, yang diagi harum-haruman adalah badan, bukan pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu tidak usah disemprot-semprot di kolonyi dengan harum-haruman. Yang akan dikira harum adalah tubuh awak, badan awak. Ba'anan wanita tidak dianjurkan, tetapi hanya boleh hukumnya dengan syarat. Syaratnya tidak semerbak baunya. So, wanita akan berada di tengah orang banyak, sedang kalau tidak harum tubuhnya, panjangnya mata orang caliknya, apalagi ku harum belum. Nah, karena itu wanita kalau dia keluar, wanita tidak disuruh untuk berharum-haruman apabila dia
berada di tengah kelompok orang, apalagi ada laki-laki lain yang bukan mahram dan suaminya. Jadi nak boleh itu sekedar untuk menyegarkan tubuh saja, tidak boleh semerbak. Tapi kalau jauh dakwah nak mandi parfum silakan, itu urusan awak. Tapi kalau keluar tidak. Ingat peringatan Nabi, ayyumam ra'atin ista'tarat fa kharajat, siapapun wanita mempergunakan parfum kemudian keluar dia dari rumahnya, wa marrat ala qaumin, dia lewat ke sekelompok orang, liyajidu minhu min hariha, supaya tercium baunya oleh orang yang tempat dia lewat tadi, fahiya zaniyatun, wanita itu sama dengan penzina, kata Nabi. Itu makanya tidak dianjurkan, dibolehkan dengan catatan parfumnya tidak semerbak, harum. Tapi kalau bapak-bapak boleh. Nah, kemudian baru dipakai pakaian ihram. Nah, seluruh itu tadi sebelum memakai pakaian ihram, persiapan tadi masuk kategori apa? Sunnah. Nah, kita tahu di dalam haji ulama mengelompokkan berdasarkan dalil-dalil tadi 3 kelompok hukum. Ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Yang rukun kalau tertinggal tidak bisa ditutup jawab apa-apa tuh, haji batal. Kalau yang wajib, apabila tertinggal ada konsekuensinya, man taraka nusukan fa alaihi damun, siapa yang meninggalkan ibadah yang wajib dia lakukan maka dia dibebani dengan dam. Karena dam, bisa dam menutupi, dengan dibayarnya dam ibadahnya sah. Yang sunat sebaiknya dilakukan, tapi kalau tidak dia lakukan, mungkin karena berbagai macam uzur dan sebagainya, maka dia tidak akan mengakibatkan rusaknya ibadah dan tidak ada konsekuensi damnya. Nah, ketika dia sampai di miqat, itulah tempat yang ditetapkan oleh Rasul, tidak boleh dia lewati. Itu wajib hukumnya, tidak boleh melewati tempat itu dan harus dilakukan di sana. Nah, itu namanya adalah fiqih. Nah, sekarang persoalannya bagaimana menjaga anan wak karajokan itu jangan sampai rusak karena ria, karena sum'ah. Nah, itulah yang dikatakan perlunya fikih al-qulub tadi, fikih hati tadi. Nah, kebanyakan jamaah yang terjadi adalah abai dengan aspek qalb. Ambo dulu cok namanya manasik ruhi, namanya manasik rohani, sehingga akhirnya berbagai persoalan yang muncul di dalam perjalanan disebabkan karena apa? Karena hati tidak dibersihkan dulu, bersakitan hati, penyinggung dek kawan, orang galak awak sakit hati dulu, berbau berbagai macam, terlalu mudah curiga ke orang lain, sambat ambil dia orang berang dulu, sadu. Jadi banyak kerajo pembimbing, kerajo petugas kloter bukan menunjuk ibadah, tapi menyelesaikan orang bercakap sama mereka, nambah sakitan hati. Nah, belum lagi semangat. Jadi semangat beribadah tadi turun karena hati tidak dibereskan. Itu jadi persoalan. Apalagi dengan jamaah yang reguler, yang 42 hari tadi. Kalau berangkat awal, coba bayangkan, di Madinah 8 hari, kemudian pergi ke Makkah, tersisalah waktu 34 hari, ya kan? Di kerajaan Sari umrah, tersisa waktu 30 dipakai 6 hari untuk haji, tinggal 24. Nah, 24 hari kok kalau tidak bisa menjaga semangat, runtuh sebelum berhaji. Ana menyebabkan itu adalah godaan dunia di Makkah.
Bari kama madok sampai belanja. Keluar dari Masjidil Haram, mall. Kama aja madoknya, mall. Keluar dari pintu hotel, orang menggalih. Itulah yang terjadi. Akhirnya habis setiap pagi kamu saji. Kama tu bu, solat zuhur biar. Capek na pagi lain. Ayo dialah awak capek. Capek kerja awak, capek masuk saji. Rupanya pagi pukul 9 masuk saji setengah 2 balik tu. Kama 2,5 jam tadi keliling dari mall ke mall, kadai ke kadai. Nah itulah kerajo jamaah mayoritas. Carilah nanti. Karena itu mayoritas orang yang menggalih banyak di Makkah tu pandai bahasa Indonesia. Maka itu orang Indonesia termasuk dan rajin belanja. Pabalanjo. Nah. Habis hari dia itu. Nah. Jadi dengan demikian berarti dua keilmuan yang harus dituntut oleh jemaah haji. Ilmu yang akan mengatur anggota layawak dan ilmu yang akan menata isi kalbu awak. Itu perlu tu. Nah kini ilmu adalah bekal yang kedua. Yang ketiga, mulailah dari kini. Apa itu? Taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baca dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak sedikit amalan-amalan maksiat yang menghalang awak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Bisakah amal awak terhalang kerana dosa awak, kemaksiatan awak? Yo. Contoh. Nak jangan jauh-jauh nak mencontoh kau kini kau puasa kau bisa rusak dek kerana apa? Man lam yada' qawla az-zawri wal 'amala bih. Begitu. Jangan hendak meninggalkan bakato duto, bapa buat duto, ini duto sebanyak kerja orang gini kau. Kok iyo lah ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kok iyo lah. Pertalit tu bensin, pertamat tu pertalit. Kan duto saja. Nah, siapa hendak meninggalkan berkata bohong dan berbuat kepalsuan, tidak ada gunanya baginya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Kemaksiatan itu bisa menghambat, bahkan bisa menghancurkan amal yang telah ada. Di bulan Sya'ban, Bapak dan Ibu pernah kan mendengar hadis buya-buya awak bercerita, pertengahan bulan Sya'ban Allah memperhatikan hambanya, memeriksa hambanya, melihat hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya di malam itu sebanyak apa? Sebanyak syair, sebanyak syu'ur, sebanyak bulu ghanam kalb, bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb itu adalah kabilah, suku yang terkenal banyak punya kambing. Nah Allah mengampuni dosa hamba sebanyak bulu. Berapa banyak bulu kambing? Tak teto. Tetapi ingat, ada yang tidak mendapatkan rahmat itu. Siapa ya? Illal musyahid. Kecuali orang yang saling bermusuhan antar sesama dia. Nah berarti. Nah dari situlah ulama mengatakan kemaksiatan itu kalau tidak segera kita lepaskan dari diri kita bisa menghambat kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin amal terangkat kepada Allah, bersihkan diri dari maksiat, tempatkan diri di dalam taat. Itu makanya Nabi kok Nabi puasa hari Kamis kayak kok Nabi SAW banyak mempuasakan bulan Sya'ban sesudah Ramadan. Kan ditanya ke Nabi dan sahabat Rasulullah, kok engkau tidak mempuasakan banyak melainkan Senin dan Kamis?
Hari Senin adalah hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Kamis hari diangkat amal. Jadi amal kau ada diangkat mingguan, ada yang diangkat tahunan. Nah, yang pekan itu hari Kamis. Saya ingin diangkat amalku kepada Allah dalam keadaan puasa. Mana kok Syaban? Ditanjung kok banyak. Itu adalah bulan yang orang acok lalai itu, terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan itulah amal diangkat kepada Allah. Saya ingin amal saya diangkat, kata Nabi, wa ana shaim, saya dalam keadaan puasa. Artinya kalau ingin amal awakku diangkat oleh Allah, haji awak, maka jadikan diri berada di dalam taat seperti Nabi berada dalam puasa. Karena amalan-amalan yang jahat, kemaksiatan itu bisa menghambat amal untuk naik. Nah, dengan alasan itulah makanya ulama kalau awak mengaji fikih buku-buku haji pasti mengecekkan nangka kami kerajuan dulu kami nak payah haji ko jawabannya tubu ilallah, taubatlah. Jadi enggak di Makkah dan mulainya risiko. Kemudian bekal yang keempat supaya bekal ketakwaan awak, jadilah lah tiga tadi kan, iman dipelok, ilmu ditambah, yang ketiga taubat kepada Allah. Yang keempat apa? Ikhtaris suhbah. Pilih kawan. Kawan kau menentukan. Nah, di situ banyak lalai jemaah. Yang tak pandai memilih kawan perjalanan dalam haji, kawan sekamar, kawan seregu, kawan serombongan. Yang dipilih itu kawan yang akan membantu awak untuk sama-sama taat kepada Allah. Bukan kawan yang sesuai otaknya jo awak. Nah, ikhtar sohbah. Teman, perjalanan itu penting supaya ini bisa menganakan awak. Kalau turun sebagai awak, ya pai awak jangan ada lamu si kuro. Lalai-lalai jo awak, ayo. Nah, dan kawan model itu. Kalau tak menyusun regu itu payah. Apa itu? Nah, dia pun cukup pembodak, jenyor, bagus itu. Ya kami tidak sesuai otak kami itu. Kalau itu cara memilih kawan tuh grup itu jadi grup otak. Jadi pilih kawan dan akan saling mendorong awak untuk taat dan mengandalkan awak kalaulah condong keluar babu nan jae, kawan itu nanti cari. Ikhtar sohbah. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, yang kelima, jangan malih berdoa. So, betapapun awak berusaha, tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki taufik wal hidayah. Nah, itu kira-kira persiapan kita.